Halo sahabat Link, kembali lagi di Ternyata kita beli lagi di harganya naik-naiknya gitu. Ternyata habis kita beli kok malah turun. Ya rugi dong Kak berarti. Kita nggak usah kerja aja gitu, investasi aja semuanya gitu. Lebih cuan mana sih antara trading dan investasi? Ini sekarang kayak ayo trading, ayo investasi gitu ya. Iya Kak. Halo sahabat Link, kembali lagi di Polling Podcast bersama Link. Nah, seneng banget nih Link Kalteng kembali hadir di Polling episode kedua. Nah, kalau kemarin kita ditemanin oleh Michelle dan Atun, pada kesempatan kali ini Sobat Link akan ditemani oleh saya sendiri, yaitu Pradana Muhammad Nur. Episode kali ini nggak bakal kalah menariknya dari episode sebelumnya karena pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai lebih cuan mana sih antara trading dan investasi. Nah, langsung saja kita akan berbincang-bincang mengenai hal tersebut dengan kakak yang ada di sebelah saya, yaitu Aprina Hapsari. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Dana sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Kak, walaupun sebenarnya nggak baik-baik saja Kak. Kenapa tuh? Awal bulan masa nggak baik-baik aja nih? Aduh, mana ya Kak? Mungkin habis untuk sesuatu Kak. Nanti kita bahas di belakang layar aja. Ini masalah hati ini di belakang aja ya guys. Iya. Nah, kesibukannya sekarang ini apa kayak? Kesibukan sih seperti biasa lah ya. Tidur, kerja, tidur lagi, kerja lagi, gitu aja terus gitu ya. Dalam berbagai kuda ya Kak. Ngumpulin cuan biar bisa investasi. Mengumpulkan pundi-pundi cuan. Betul, karena gini-gini tetap perlu healing kalau kata orang sekarang ya. Healing kerja lagi gitu ya. Gitu aja terus, betul. Nah, terus nih Kak, pengalaman Kakak di pasar modal nih Kak, apa aja sudah Kak? Pengalaman pasar modal ya. Sebenarnya sih kalau dibilang pengalaman yang udah berpengalaman banget tuh enggak ya. Cuma karena lewat kuliah, waktu saya masih kuliah itu, dari situ saya kenal namanya investasi, khususnya di pasar modal. Nah, waktu itu sih tahun 2017 ya. Jadi ada nih kelompok studi pasar modal gitu masuk ke kelas saya waktu itu, ngenalin nih investasi saham gitu ya di pasar modal. Nah dari situ tuh tertarik dan akhirnya opening akun kayak gitu ya di Pinter Aku Sekuritas. Nah sebenarnya sih tahun 2015 tuh udah pernah gitu ya belajar dan langsung kunjungan ke Bursa Efek Indonesia cabang Banjarmasin gitu di Kalimantan Selatan. Tapi di situ karena study tour kan ya, udah pertama kalinya, jadi nggak ngerti apa-apa gitu. Masih awam ya Kak? Karena sebenarnya sih udah diajarin di sana ya, udah disampaikan materi segala macam. Cuma karena emang akunya yang masih nggak tahu sama sekali gitu ya, dan nggak ada pelajari lebih dalam. Jadi akhirnya kayak udah lewat angin lewat aja gitu. Nah akhirnya belajar lagi deh di tahun 2017 waktu kuliah itu. Berarti udah lama banget ya dari SMK kelas 3, udah berapa tahun nih tak? Kalau dari sekarang 2017 ya. Berarti sudah hampir 7 tahun ya Kak? Betul. Nah, terus nih Kak, yang membuat Kakak tertarik dengan investasi apa ya Kak? Yang buat tertarik sih yang pertama ya karena cuan. Cuan. Tidak bisa dipungkiri gitu. Orang pengen cuan. Nah, jadi kayak diperkenalkan gitu, investasi saham nih kita nabung tapi mengharapkan passive income. Jadi kita simpan gitu ya, kita beli, kita simpan sampai akhirnya bertahun-tahun bahkan 10 tahun kemudian tuh kita mengharapkan cuan dari situ gitu. Jadi dari situ sih kemudian juga kenapa tertarik karena kita bisa lebih kenal perusahaan yang ada di sekitar kita. Jadi kayak produk-produknya, kayak waktu itu kan kita masih kenal masih familiar banget ya sama produk-produk Unilever kayak sabun mandi, pasta gigi segala macam gitu ya. Jadi kayak gimana sih perusahaannya, manajemennya segala macam gitu. Jadi melalui investasi saham kita mau nggak mau kan harus kenal nih laporan keuangan lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan padahal itu produk-produknya ada di sekitar kita ya Kak. Betul. Jadi kayak gimana sih prosedur segala macam gitu ya. Nah itu sih tertarik. Terus nih Kak, mungkin masih ada sobat Link yang belum tahu nih Kak, apa perbedaan trading dengan investasi Kak? Apalagi nih sekarang kayak ayo trading, ayo investasi gitu ya. Iya Kak. Tapi apa sih bedanya?
Jadi kalau bedanya sih lebih dari segi aktivitasnya gitu ya. Kalau investasi kita ya beli buat jangka panjang, ya kita simpan, kita tabung dengan berharap akan ada keuntungan di masa depan gitu ya, dari returnnya. Nah tapi kalau trading sendiri itu lebih ke aktivitas perdagangan jual beli dalam waktu yang singkat. Jadi istilahnya kita ke pasar gitu kan, jual beli ya tiap hari, jual beli sayur, lauk kayak gitu. Nah bedanya nih jual beli surat berharga di pasar modal khususnya. Jadi kayak instrumennya itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ETF dan sebagainya. Nah jadi dilakukan dalam waktu yang singkat, bisa per hari, bisa per jam, bahkan bisa per detik juga. Cepet banget ya Kak. Karena sekarang udah mudah banget gitu ya, trading ataupun investasi, karena semuanya udah serba online gitu. Berarti yang membedakannya itu dari kegiatannya ya Kak. Kalau di trading itu transaksinya lebih cepat dan jenis-jenisnya tuh lebih banyak ya Kak. Jenisnya sih kurang lebih sama, cuma lebih sama ya Kak. Ya frekuensi waktunya. Berarti kalau di trading gitu kita harus memantau perkembangan dari perusahaan tersebut ya Kak. Betul. Jadi kayak dari analisisnya juga beda gitu. Kalau misalnya kita investasi, kita harus memperhatikan segi fundamentalnya juga, analisis fundamental dan analisis teknikal. Jadi kenapa kita harus pakai dua-duanya? Karena kalau analisis fundamental kita harus tahu nih, ini perusahaannya bagus nggak sih gitu ya. Ini khususnya di saham gitu ya, karena saya sendiri emang investasinya di saham. Nah kita harus tahu nih perusahaannya bagus nggak dalam segi waktu yang lama gitu. Apakah dia terus berkembang, terus juga apakah produknya kita kenal gitu dan jelas. Nah kemudian kenapa kita juga harus perhatikan analisis teknikalnya? Karena dari analisis teknikal kita tahu kapan waktu yang tepat, kapan kita waktu tepat buat beli, kapan waktu yang tepat buat kita jual. Karena kalau misalnya nih kita nggak tahu analisis teknikalnya gitu ya, nih aku hari ini mau beli bank BCA gitu ya, misalnya gitu, perusahaan Telkom atau perusahaan Unilever kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih waktunya, ternyata kita beli lagi di harganya naik-naiknya gitu. Ternyata habis kita beli kok malah turun. Ya rugi dong Kak berarti. Sebenarnya sih kalau kita simpan dalam jangka panjang pasti bakal naik sih ya, kalau selama perusahaannya bagus gitu. Nah tapi returnnya jadi nggak maksimal gitu, karena kita nggak memperhatikan waktu yang tepat gitu ya, analisis teknikalnya. Makanya dua-duanya penting. Nah kalau di trading, sebenarnya kalau trading kita lebih ke analisis teknikalnya gitu biasanya. Jadi kita perhatikan pola pasarnya, bid offernya atau permintaan penawarannya seperti apa gitu, dan yang mana yang sering diperdagangkan dan lain-lain. Jadi lebih ke teknikal. Gimana biasanya sih orang ngomongin chart gitu ya, garis-garisnya gitu. Saya sendiri sebenarnya kayak kalau untuk chart itu kayak masih mungkin sebatas beberapa indikator aja yang aku pakai gitu ya. Indikator misalnya kayak MACD, stokastik. Nah ini bisa teman-teman lebih tahu ikut sekolah pasar modal ya. Ikut tuh teman-teman Sobat Link. Bener, aku secara kasarnya aja gitu ya, secara umumnya. Nah tapi kayak kalau teknikal sih biasanya perhatikan nih yang mana yang lagi rame, terus tarik garis chartnya seperti apa, pokoknya segala macam deh kayak gitu. Jadi dari analisis juga ada perbedaannya. Berarti untuk trading tadi kita harus memakai paling sering itu di teknikal. Nah, berarti misalnya nih Kak, kalau untuk investasi jangka panjang kita harus pakai analisis yang mana tuh Kak? Kalau investasi jangka panjang? Iya Kak. Sebenarnya sih dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai ya Kak? Karena kan balik lagi nih, fundamental adalah menentukan perusahaan yang mana yang bagus, yang saham yang mana yang bagus. Teknikal adalah menentukan kapan waktu yang tepat. Sebenarnya kapanpun kita bisa investasi kan, cuma kita harus menentukan nih di harga berapa sih kita bisa beli, di harga berapa kita bagus buat jual gitu, biar return yang kita capai juga maksimal. Gitu. Nah terus nih Kak, kalau ngomongin cuan nih Kak, dari investasi Kakak udah untung berapa aja nih Kak? Wah, untung berapa aja nih ya? Estimasinya aja Kak, secara kasarnya buat beli apa gitu. Oke, karena masih kantong mahasiswa ya waktu itu, masih aktif-aktifnya waktu jadi mahasiswa, jadi ya senormalnya kantong mahasiswa lah ya. Tapi dari hasil, dulu saya mahasiswa aktif-aktifnya trading sebenarnya, investasi malah baru sekarang. Kebalikan ya, orang lagi gecor-gecorin biar masa depan yang terjamin segala macam gitu ya. Tapi diri ini tuh tergoda buat trading karena ya itu frekuensinya kan lebih cepat, lebih sering gitu kan. Nah jadi waktu itu trading ya lumayan lah ya buat jajan, beli kuota bulanan. Terus kita kan waktu kuliah KKN ya ada ya, nginap di kampung orang selama sebulan lebih kayak gitu. Nah bisa bantu biaya hidup selama KKN juga. Bisa buat tambahan ya Kak? Iya buat tambahan modal usaha juga, ada tambahan dari hasil tuh lumayan. Nah terus nih Kak, ngomongin cuan tadi Kak, otomatis juga ada ruginya nih.
Betul Nah, sekali. kalau dari kakak rugi berapa banyak sih kak? Pernah kak? Berapa persen aja nih kak dari modal yang kakak keluarkan? Kalau ngomongin cuan pasti ada resikonya juga ya. Jadi yang ketika teman-teman ada terima tawaran investasi katanya nggak ada resiko tuh bohong banget. Bohong banget tuh. Karena kita beli sesuatu misalnya beli rumah aja gitu ada resikonya nih, entah resikonya kebanjiran atau kebakaran atau misalnya kita ngedeketin doi gitu ya. Ada resikonya juga kan ya, ternyata keduluan orang gitu. Sakit banget nih kak. Nah, kayaknya pengalaman dana banget. Nah, jadi yang namanya investasi ada resiko salah satunya kerugian gitu. Nah, karena waktu itu saya tuh awalnya kan nggak ngerti apa-apa ya, jadi ikut-ikutan nih, lebih ke FOMO kata orang sekarang ya, ikut-ikutan, nggak pengen ketinggalan tren gitu. Jadi ikut-ikutan, nggak dianalisis, ternyata salah beli nih. Salah waktunya juga, belinya di harga waktu tinggi naik-naiknya gitu. Terus ternyata salah beli sahamnya juga. Salah beli atau serakah nih kak? Dua-dua aja sih sebenarnya. Karena pokoknya harus untung cepat gitu ya, nggak dianalisis akhirnya rugi deh. Pernah rugi sampai 80% lah dari modal. Tuh. Ya dihitung aja sih modalnya berapa, kalau 80%-nya lumayan kan ya gitu. Nah, pernah rugi 80% dan itu langsung down banget dan pernah sampai beberapa minggu nggak buka aplikasinya sekali. Sebenarnya nggak salah di aplikasinya karena kan memang udah atas di naungan otoritas jasa keuangan ya sama Bursa Efek. Cuma kitanya aja lagi yang asal-asalan gitu ya, nggak analisis lebih lanjut kayak gitu. Nah jadi pernah rugi. Nah, gitu ya kak. Nah berarti untuk buat teman-teman sobat link jangan serakah, intinya kalau mau trading nih terus harus diperhatikan semua portofolio dari perusahaan yang ingin dibeli. Nah, terus nih kak, ada tips nggak kak buat pemula yang mau investasi atau mau trading nih kak, dari kakak sendiri? Oke, sebenarnya sih umum aja ya. Kalau kita mau praktik langsung gitu ya, investasi ataupun trading, yang pertama adalah perkenalan dulu. Kayak pasangan nih kak. Pasangan kalau mau PDKT nih kenalan dulu lah. Tadi katanya gagal move on, sekarang ada yang PDKT guys. Iya, perkenalan dulu gitu ya. Jangan langsung satset tapi kita nggak kenalan dulu, yang ada malah amblas, sakit sendiri gitu. Nantinya Sakit sendiri gitu. Jadi kenali dulu nih, kalau kita mau investasi, kenalin nih perusahaannya bagus gak buat kedepannya gitu, bakal bertahan berapa lama gitu ya, apakah dia terus berkembang labanya. Nah itu juga penting gitu. Kenalin, terus juga kalau misalnya mau trading juga ya kenalin nih gimana sih polanya, kenalin juga bagaimana analisisnya gitu. Pasti harus kita perkenalan tuh penting banget gitu untuk awal-awal. Nah kemudian yang kedua adalah jangan ikut-ikutan. Jadi orang zaman sekarang kan kayak wah lagi viral nih, ikut nih. Lagi tren banget trading ini segala macam gitu ya, investasi, tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Balik lagi ya pertama sih ya, harus kenal dulu. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Boleh ikut-ikutan asal kita juga harus mempelajarinya. Nah jadi kita harus lebih tahu lagi, cari lebih tahu kayak gitu. Nah kemudian adalah disiplin. Karena kita kan setiap orang gaya investasinya, gaya tradingnya itu punya targetnya masing-masing. Target cuannya berapa persen, target kerugiannya berapa persen, sampai akhirnya udah cut aja gitu ya. Nah jadi harus disiplin. Kalau kita udah nentuin target cuannya udah mungkin cuan aku 2% udah jual aja gitu ya. Ya udah kalau udah sampai 2% jual aja nggak apa-apa gitu ya. Selama kita yakin analisis kita udah benar. Nah urusan dia bakal naik lagi setelah kita jual menyesal sih pasti ada gitu ya. Tapi ya kita balik lagi. Kita mengikhlaskan hasilnya ya. Berarti bukan rezeki kita dong ya. Ini kita udah cuan gitu. Yang penting cuan aja udah. Nah terus kalau misalnya dia ternyata turun nih, gitu. Ternyata harga sahamnya turun dan kita udah menentukan target pokoknya 2% udah cut aja gitu ya. Nah 2% udah cut aja, ya udah. Ya urusan dia bakal lebih turun lagi ya syukur dong, kita nggak rugi lebih dalam. Tapi kalau urusan ternyata kita 2% udah cut ternyata dia naik, ya udah kita cari lagi yang lain. Cari lagi ya, masih ada banyak kesempatan. Iya benar, daripada kita istilahnya
merugi lebih dalam gitu kan, nggak dapat apa-apa sama sekali, ya udah belajar disiplin. Berarti yang pertama itu harus kenalan dulu nih Kak, kan kenalan dulu kayak pasangan kan. Nah, terus yang kedua itu jangan ikut-ikutan, walaupun itu teman sendiri. Kadang teman sendiri itu bisa menyesatkan. Aduh, ini kayaknya dari tadi udah ada curhat juga ya. Iya sih, karena aku dulu juga pernah gitu ya, ikut-ikutan sama temen nih, ini aja Ri gitu ya. Rupanya ternyata los. Karena sebenarnya nggak salah dia juga kan, dia pasti punya plannya sendiri gitu, targetnya sendiri ya. Karena kita ikut-ikutan nggak tahu nih nyasar ya, ini kapan dijual kapan dibeli itu nggak tahu gitu. Ya udah akhirnya karena ikut-ikutan aman. Nah, terus yang ketiga itu disiplin. Nah, kalau teman-teman Sobat Link, kalau trading itu harus disiplin. Bagaimana penentuan apa tadi Kak? Penentuan apa ya? Penentuan target plan kita. Target planning kita. Nah, terus nih Kak, kalau di versusin antara trading dengan investasi, Kakak lebih pilih yang mana nih Kak? Waduh, ini pilihan berat kayaknya. Karena dulu saya itu lebih ke trading. Karena mahasiswa itu, waktu mahasiswa ini kan apalagi zaman pandemi gitu ya, kuliah online di rumah aja. Gak gitu. ada cuan. Gak bisa kemana-mana. Jadi pilih trading waktu itu. Tapi sekarang karena memang ada kesibukan lain juga kan, kerja dan lain-lain, akhirnya saya milih investasi. Karena selain nggak bisa rutin mantau gitu kan ya, setiap hari nggak bisa rutin mantau kondisi pasar modal seperti apa, akhirnya milih investasi. Yang penting udah nih analisis jangka panjangnya seperti apa, udah beli simpan kayak gitu. Jadi untuk sekarang saya milih investasi. Tapi ini balik ke orang-orang lagi gitu ya, apakah stylenya atau gayanya memang dia lebih cenderung ke trading atau investasi seperti itu. Oh gitu ya Kak. Karena tadi kan trading itu frekuensinya lebih cepat. Kalau Sobat Link mau untung cepat mungkin tapi ruginya juga untungnya resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar. Nah, kalau mau yang jangka panjang bisa teman-teman bisa milih investasi. Nah, terus nih Kak, Kakak sempat menjelaskan apa itu FOMO nih Kak. Menjelaskan FOMO itu Kak. Mungkin bisa dijelaskan FOMO itu apa Kak? Oke, kalau FOMO kata orang sekarang sih, ih lu FOMO ya gitu. Karena itu sebenarnya lebih ke apa sih? Hasrat kita tuh buat nggak pengen ketinggalan suatu tren, nggak pengen ketinggalan. Pokoknya kalau orang-orang pada ngapain kita ikutan gitu ya. Jadi lebih ke ikut-ikutan kayak gitu. Nah ini nih yang kemarin bahkan sampai sekarang sih ya masih kadang terjadi gitu di sekitar kita, kayak mentang-mentang trennya nih. Apalagi kan investor naik ya selama pandemi gitu. Dan dari sekian juta investor itu sekitar 59%-nya tadi sempat baca berita gitu, 59%-nya itu adalah di bawah usia 30 tahun. Jadi masih pemuda gitu ya, pemuda budi. Nah, masih berkobar jiwanya, berkobar buat ikutin tren gitu. Iya, ngikut tren gitu. Nah, jadi ketika orang-orang pada nge-influence buat ayo kita trading, ayo kita investasi, sampai akhirnya kita nggak ngerti itu apa gitu. Nah, jadi sih FOMO itu bisa ikut-ikutan. Jadi kayak tanpa kita pelajarin lagi, penting ikut aja gitu, jangan ketinggalan. Lu investasi nggak? Investasi kayak gitu, padahal nggak tahu apa gitu ya. Nah karena ya itu asal ikut aja tapi nggak dipelajarin lagi kayak gitu sih. Nah apalagi kan pandemi ya, kemarin itu lagi hype banget ya segala trading, maksudnya trading sih sebenarnya, kayak trading forex, cryptocurrency, trading saham dan lain-lain. Sampai karena apa sih? Karena FOMO itu orang kan jadi nggak bisa ngebedain nih yang mana investasi, yang mana trading. Nah trading ini mana ilegal, yang mana yang memang benar legal diawasin gitu. Nah bahkan nggak bisa ngebedain juga nih, ada yang nggak bisa ngebedain kalau trading cryptocurrency, forex, kemudian trading saham dan lain itu ada bedanya. Jadi ada yang di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia, ada juga yang di bawah Bapepti karena dia pasar komunitas berjangka. Oh ini kayaknya lebih dalam lagi ya, berat gitu. Masuk lebih dalam kita. Ya mungkin teman-teman bisa sambil search aja gitu ya, takutnya panjang juga nih podcastnya. Nah jadi beda gitu ya, kayak forex, trading, cryptocurrency itu kayak dia ke pasar berjangka kan, jadi itu pasar komunitas berjangka diawasi sama Bapepti. Nah kalau ini yang kita bahas dari tadi itu ada investasi di pasar modal, jadi langsung di bawah naungan OJK dan di ranahnya Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Nah jadi kayak saham, obligasi, reksadana, kemudian ETF dan lain-lain itu masuk di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Berarti yang mengawasi
pasar modal tadi tuh dari Bapeti sama otoritas jasa keuangan ya kak? Jadi dia beda gitu. Oh beda ya kak. Jadi yang kayak komoditas kayak cryptocurrency forex itu Bapepti gitu ya. Kalau pasar modal dia di Bursa Efek Indonesia di bawah naungan OJK. Oh berarti yang mengawasinya itu ada yang mengawasinya ya kak? Ada masing-masing ada yang mengawasi gitu. Jadi yang biasanya saya temui itu yaitu masih belum bisa ngebedain. Kamu trading ya di pasar? Iya, trading di pasar modal, investasi di pasar modal, forex ya. Padahal beda gitu ya. Beda ranahnya kayak gitu. Nah, jadi itu sih karena kita ikut-ikutan gitu ya, tapi nggak dipelajarin dulu gitu. Nah terus nih kak, gimana nih kalau sobat link bisa mengenali antara investasi yang legal maupun dengan yang ilegal nih kak, supaya sobat-sobat link nggak terjebak dalam investasi legal nih kak? Oke, sebenarnya mudah. Dari cara penawarannya juga udah kelihatan. Kamu mau nggak investasi gitu ya? Dalam seminggu cuan 30%, nggak ada resikonya. Mau nggak? Nggak mau sih kak. Beneran nggak mau? Pasti awalnya kayak, lumayan nih gitu. Hasrat serakahnya itu keluar ya kak? Iya, pasti kayak, wah lumayan nih kan. Lumayan gitu. nih. Tapi yang namanya investasi balik lagi nggak ada resikonya. Pasti punya resiko semua. Kalau misalnya investasi gak ada resiko, yaudah kita nggak usah kerja aja gitu. Investasi aja semuanya gitu kan ya. Untung terus aja ya kak. Untung terus gitu. Nah balik lagi dari situ aja kelihatan udah tawarannya. Kemudian juga ada yang kamu mau nggak investasi ini, produknya apa? Nggak jelas gitu kan. Yang pokoknya lu ikut kasih uang aja segini, kemudian cari orang buat gabungan sama kita, ya udah kamu bisa cuan. Untung gue untung gitu ya. Nah itu produknya kan kita nggak tahu apa ya. Nah itu udah bisa dicurigain gitu. Nah yang ketiga yang pasti kita udah gampang banget adalah bisa cek legal atau enggaknya adalah jadi webnya otoritas jasa keuangan itu bisa. Jadi kayak di situ kelihatan tuh daftar perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi atau trading yang ilegal. Yang di bawah naungan otoritas jasa keuangan ya. Yang diawasi OJK itu yang mana aja sih yang ilegal gitu ya. Yang mana yang memang sudah berizin. Seperti itu. Nah, jadi bisa dicek langsung di webnya. Nah, kemudian juga pasar komoditas berjangka juga bisa dicek di webnya Bapepti kayak gitu. Pokoknya dari dua otoritas yang sendiri gitu bisa kita cek yang mana ilegal. Karena misalnya nih udah di berapa satu nanti bakal numbuh lagi gitu. Jadi tinggal kitanya aja lagi yang waspada kayak gitu. Itu sih. Gitu ya kak. Nah terus nih kak, selama pengalaman kakak di pasar modal nih kak, kakak pernah menyesal nggak kak mengenal dengan trading atau investasi nih kak? Kalau menyesal karena kenal sih nggak, mah bersyukur banget gitu ya. Karena sejak kenal investasi dan trading pasar modal sendiri, bisa ngatur diri gitu ya. Dulu polanya adalah nabungnya nanti deh nunggu sisa uang jajan gitu ya. Pokoknya jajan dulu deh baru sisanya ditabung. Nah sekarang kebalikannya, ketika dapat uang atau dapat pendapatan gitu ya, sisihin dulu nih nabungnya berapa, baru sisanya buat kita beli kebutuhan dan lain-lain. Jadi kayak dibalik gitu. Kemudian lebih disiplin lagi. Nah kalau menyesalnya lebih ke menyesal ke diri sendiri aja sih. Kenapa kayak suka nggak kekontrol gitu ya. Misalnya kita udah punya target plan seperti apa, analisisnya udah bagaimana, tapi ya nggak disiplin gitu. Itu sih menyesalnya, jadinya kayak udah cuan segini masih pengen cuan lebih, akhirnya jadinya loss kayak gitu. Nah itu sih menyesalnya ke diri sendiri aja sih sebenarnya, nggak menyesal karena kenal tuh nggak gitu. Berarti supaya nggak menyesal nanti kita harus membedakan yang mana kebutuhan kita, yang mana keinginan kita ya kak. Nah terus nih kak, kalau dari kakak ada nggak proporsi buat trading dan investasi nih kak? Kayak misalkan kakak lebih ke investasi 50% atau tradingnya ke 50% kak? Ada sebenarnya. Ada. Gitu. Jadi kayak ini kan dari pendapatan gitu ya, udah disisihin sekian persen terus buat memang dana uang dingin gitu ya. Karena nggak boleh nih kalau kita, bukan nggak boleh sih, jangan sebaiknya gitu ya investasi atau trading menggunakan uang yang memang kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. Ntar kalau rugi gimana tuh bayar kosan gitu ya, beli makan, jadi pakai uang dingin gitu. Nah jadi udah disisihin. Nah kemudian karena kalau misalnya memang ada waktu, kalau misalnya memang ada waktu lebih, biasanya memang dialokasikan sih. Misalnya 80% investasi, 20% trading kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada waktu lebih, ya udah investasikan aja semuanya. Jadi kayak mulai rutin sih, per bulannya nabung berapa persen buat diinvestasiin kayak gitu sih. Oh gitu ya kak. Terus nih kak, kalau menurut kakak bisa nggak trading atau investasi ini
jadikan sebagai penghasilan utama kita nih Kak? Ini juga sih biasanya yang diributkan gitu ya para netizen. Biasanya suka nge-scroll gitu ya sosial media, pada pinjam uang gitu ya di bank buat trading. Waduh, padahal bahaya banget sih padahal ya. nggak tahu loss atau Iya, resikonya kita nggak tahu nih kita bakal terjadi loss atau cuan. Syukur cuan gitu ya. Syukur-syukur Bisa cuan, bayar balik hutang ya. modal. Iya, betul. Tapi kalau loss akhirnya gimana nih kita bayarin gitu ya. Sebenarnya kalau untuk menjadikan penghasilan utama sih balik lagi gitu ya. Gimana ya, kalau bisa investasi itu kita kan harapnya passive income sebenarnya, bukan active income kan ya. Jadi sebaiknya jangan jadikan penghasilan utama, karena itu memang tabungan kita untuk masa yang akan datang. Nah kalau kita udah nggak mampu lagi buat produktif, nggak mampu lagi bekerja, nah akhirnya kita bisa merasakan manfaatnya dari investasi tersebut. Nah kemudian kalau trading dijadikan penghasilan utama, yaitu asal uang dingin sih sebenarnya. Jangan menggunakan uang yang kita butuhkan guys gitu. Jadi kalau kembali ke orang-orangnya sendiri lagi sih, uangnya aman nggak gitu buat dijadikan buat di tradingin, buat diinvestasikan gitu. Nggak kepake kan ya buat waktu dekat gitu. Itu sih. Nah Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak. Ada nggak closing statement dari Kakak buat sobat-sobat Link tentang trading atau investasi nih Kak? Oke. Buat teman-teman gitu ya mungkin masih belum mencoba atau masih takut-takut gitu. Sarannya sih yaitu kembali lagi investasi, jangan menggunakan uang panas ya. Harus menggunakan uang dingin. Betul, uangnya yang buat kita bayar kos, buat beli makan tuh jangan dipakai buat investasi ya, kasihan nanti. Ya, kasihannya kita sendiri nantinya. Kasihan gitu kalau syukur-syukur cuan gitu ya. Nah itu sih. Kemudian kira-kira telat nggak ya aku baru investasi sekarang gitu? Nggak ada kata terlambat gitu. Malah lebih bagus sejak dini gitu ya. Kalau bisa sekarang kapan lagi gitu. Jadi ya nggak ada kata terlambat sih buat nyobain investasi. Yang penting kenalin, kemudian juga kamu jangan asal ikut-ikutan, tapi harus pelajarin juga gitu. Jangan langsung terima beres sudah gitu ya. Karena semuanya ada prosesnya. Nggak ada yang gitu. instan ya Kak? Betul, semuanya ada prosesnya, nggak ada yang instan. Jadi jangan takut buat mencoba. Oke, demikian bincang-bincang kita hari ini mengenai yang mana sih lebih cuan antara investasi dan trading. Terima kasih buat sobat-sobat Link yang sudah menonton podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Link Kalteng dan OJK Kalteng di Instagram, maupun like dan subscribe YouTube kita di Link Kalteng. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Terima kasih. Bye.